Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Enggar di Pawestri, NIM saya P1337431220082. Saya dari kelas reguler B. Bertemu lagi dengan saya dalam video kali ini masih sama untuk memenuhi tugas praktek mikrobiologi pangan. Akan tetapi pada video ini saya akan membahas analisa kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. Referensi yang saya gunakan, saya menggunakan YouTube dan menggunakan jurnal. Sebelum memasuki materi yang pertama, kita harus tahu apa itu TPC. Total plate count atau TPC merupakan cara penghitungan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk yang tumbuh pada media agar pada suhu dan waktu inkubasi yang ditetapkan. Prinsip metode TPC menumbuhkan mikroba pada media agar sehingga mikroba akan berkembang biak membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Langsung saja kita memasuki pokok bahasan yang pertama. Pada materi yang pertama, saya mengambil dari channel YouTube Aminah Qurun dengan judul Uji Kualitas Makanan dan Minuman Metode TPC. Pada uji kualitas makanan dan minuman metode TPC materi yang pertama, kita langsung saja membahas langkah kerjanya. Yang pertama, timbang 25 gram sampel bahan makanan. Di sini menggunakan sampel makanan yakni sosis. Yang kedua, siapkan mortal yang sudah disterilkan. Yang ketiga, tumbuk sampel sampai semua halus agar semua sampel dapat larut, sehingga jika ada bakteri yang tersela-sela sampel bisa ikut larut dalam larutan pengencer. Lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer larutan pengencer steril, buffet, fosfat 225 ml dan sampel sosis 25 gram. Sehingga pengenceran dilakukan 10 kali karena 225 ml dengan 25 gram. Kemudian dihomogenkan sampai benar-benar homogen sehingga terjadi filtrat dan endapannya. Setelah dihomogenkan, masukkan ke dalam cawan Petri dengan menggunakan media PCA. Homogenkan lagi dengan membentuk angka 8. Tunggu sampai media memadat. Ketika media sudah memadat, balik cawan Petri untuk bisa menimbulkan adanya oksigen sehingga pertemuan bakteri menjadi optimal. Inkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 2x24 jam. Pada plate control harusnya tidak boleh lebih dari 5 kontrol karena di dalamnya hanya berisi media PCA, larutan pengencer buffer fosfat yang kesemuanya steril, artinya hanya ada toleransi 5 koloni yang jikalau ada kontaminasi. Perhitungan koloni pada plate control syaratnya kurang dari 5 koloni. Perhitungan koloni menggunakan koloni counter. Kita membaca hasil. Perhatikan, ini ada kaca pembesarnya untuk memudahkan kita. Terlihat tidak adanya koloni pada plate control. Ya, artinya koloninya 0, maka kita tulis 0. Kemudian ini kita lihat ada koloni tapi tidak terlalu banyak, maka kita kasih tanda 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Semua yang ada koloninya kita kasih tanda, lalu kemudian sambil kita hitung. Satu persatu dihitung dari tiap koloni dan pada plate. Demikian seterusnya sampai selesai. Hasil pada sosis yang kemarin diperiksa. Kontrolnya 1 koloni, kemudian 10 pangkat min 1-nya 5 dan selanjutnya jangan 0. Maka sama bahwa sampel yang diperiksa si sosis itu dalam memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Kemudian yang harus ditambahkan di sini, kebetulan hasilnya bagus. Ketika kita menjumpai dalam satu plate, ya, koloninya yang dihitung yang mana aja sih kan gitu. Nah, kita melihat di sini koloni yang menjalar, ada yang koloni yang menjalar. Kemudian ada lagi koloni yang seperti ini, numpuk seperti koin atau uang logam. Nah, seperti itu. Atau yang begini-begini. Setiap kali koloni terpisah, maka ini dihitung 1, 2, dan seterusnya. Kemudian kalau yang numpuk seperti ini, kita lihat lagi, ada tidak pemisahannya, jelas tidak.
Ketika ini terlihat jelas, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Lalu kalau menjalar seperti ini kita hitung satu saja kita hitung. Ini saja. Namun kadang-kala ada koloni, ada yang menjalar, kemudian dalamnya ada begini lagi. Nah, ini tetap dihitung. Ini satu, kemudian ini dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Intinya, ketika koloni itu kita terlihat jelas terpisah, itu tetap dihitung. Materi yang kedua saya mengambil dari jurnal Desak Gede Diah Darmasanti, uji total Platcon atau TPC pada produk udang segar. Alat dan bahan ada Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan Petri, tabung Durham, batang bengkok, jarum ose, pipet ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas beker, tip kuning, EMBA agar, tip biru, pipet mikro, labu ukur, spatula, inkubator, vortex, autoclave, laminar, flow cabinet, Bunsen, kapas, aluminium foil, tisu, pisau, timbangan analitik, kertas label, 8 buah udang segar masing-masing 100 gram, aquades, Platcon agar, NaCl 0,85% dan lactose broth. Langkah kerjanya yang pertama ada preparasi sampel. Sampel produk udang segar dibersihkan kemudian dicuci 1 kali dengan air mengalir. Masing-masing sampel diambil dagingnya di salah satu bagiannya. Kemudian dimasukkan ke plastik HDPE steril. Setelah itu dihancurkan dan ditimbang masing-masing 25 gram. Dari 25 gram sampel tersebut diambil 1 gram untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua ada uji TPC. Di sini prinsip kerja analisis TPC yakni pertumbuhan mikroorganisme setelah diinkubasi dalam media agar pada suhu 35 derajat Celcius 48 jam, maka mikroorganisme tersebut akan tumbuh berkembang biak dengan membentuk koloni yang dapat langsung dihitung. Langkah kerjanya yang pertama, timbang sampel secara aseptik sebanyak 25 gram dan ditambahkan 225 ml larutan Butterfield Phosphate Buffered, kemudian homogenkan selama 2 menit. Yang kedua, homogenat ini merupakan larutan pengenceran 10⁻⁻1 dengan menggunakan pipet steril. Diambil 1 ml homogenat dan dimasukkan ke dalam botol berisi 9 ml larutan Butterfield Phosphate Buffered sehingga diperoleh contoh dengan pengenceran 10⁻². Pada setiap pengenceran dilakukan pengocokan minimal 25 kali. Lakukan hal yang sama untuk pengenceran 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 dan seterusnya sesuai kondisi sampel. Selanjutnya, untuk metode cawan agar tuang atau pour plate method, dipipet sebanyak 1 ml dari setiap pengenceran dan dimasukkan ke dalam cawan Petri steril secara duplo menggunakan pipet steril. Lalu ke dalam masing-masing cawan yang sudah berisi sampel ditambahkan 12-15 ml media Platcon agar atau PCA yang sudah didinginkan hingga mencapai suhu 45 derajat Celcius. Setelah agar menjadi padat, cawan Petri yang telah berisi agar dan larutan sampel tersebut dimasukkan ke dalam inkubator dengan posisi terbalik selama 48 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Yang terakhir, hitung jumlah koloni bakteri yang ada di dalam cawan Petri. Jumlah koloni bakteri yang dihitung adalah cawan Petri yang mempunyai koloni bakteri antara 25 sampai 250 koloni. Hasil pengamatan menunjukkan keberadaan bakteri dalam suatu bahan pangan dapat ditandai dari jumlah koloni per gram bahan pangan melalui uji TPC. Hasil uji TPC pada udang segar dapat dilihat pada tabel berikut. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Batas syarat yang dipergunakan adalah berdasarkan Permenkes RI nomor 1099/Menkes/per/6/2011 dan SNI 7388 tahun 2009. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata TPC dengan nilai terendah yaitu 2,4 kali 10⁻³ dan tertinggi yaitu lebih besar dari sama dengan 1 kali 10⁻⁶ per meter kubik. Satu sampel menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat kesehatan makanan. Materi yang ketiga dari jurnal Sukmawati dan Fatimah Hardianti, Jurnal Biojati Analisis Total Platcon atau TPC Mikroba pada ikan asin kakap di Sorong, Papua Barat.
Metode TPC pada sampel ikan asin kakap ini dimulai dari tahap pengumpulan sampel. Sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada pasar remuk Kota Sorong dan diberi kode sampel LG, sampel KS, dan sampel KB, kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Yang kedua ada tahap pembuatan media. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram dalam 1000 ml Aquades, kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga ada tahap pengenceran. Sampel ikan asin kakap batu masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian mengambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10⁻⁻1 dan menghomogenkannya. Selanjutnya memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10⁻⁻1 ke faktor pengenceran 10⁻⁻2 dan melakukan hal yang sama pada faktor pengenceran 10⁻⁻3. Faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3 masing-masing berisi larutan NaCl fisiologis sebanyak 9 ml. Tahap selanjutnya ada tahap isolasi. Tahap isolasi dilakukan dengan menggunakan metode tuang, yaitu sebanyak 0,1 ml untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien agar. Isolasi mikroba dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25-27 derajat Celcius selama 24 jam. Tahap pengamatan. Koloni mikroba yang tumbuh pada tiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counter. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah rentang jumlah antara 30 sampai 300 koloni. Jika jumlah koloni tiap sampel lebih dari 300, dikategorikan sebagai turbidimetri atau TBUD. Yang terakhir ada analisis data. Jumlah koloni forming units per gram untuk setiap sampel LG, sampel KB, dan sampel KS dianalisis atau dihitung dengan menggunakan rumus Koloni forming units sama dengan jumlah koloni per faktor pengenceran dikali 1 per faktor pengenceran 10⁻⁻1. Jurnal yang terakhir atau jurnal yang keempat, saya mengambil dari jurnal Merisa Yunita, Yusuf Hendrawan, dan Rini Yulianingsih dengan jurnal Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem, Analisis Kuantitatif Mikrobiologi pada Makanan Penerbangan Aerofood ACS Garuda Indonesia berdasarkan TPC atau Total Plate Count dengan metode PowerPlate Surabaya. Alat dan bahan yang digunakan ada 35 makanan penerbangan Aerofood ACS Surabaya, Aquades, BPW atau Buffered Peptone Water, PCA atau Platcon agar, alkohol 70%, Coolbox, autoclave listrik, thermometer gun, pH meter, sarung tangan plastik, stomacher, cawan bateri, volume pipet, tabung reaksi, inkubator, koloni counter, botol skodoran, timbangan digital, laminar airflow, dan plastik steril. Langkah kerja, yakni ada prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, teknik sampling, pengambilan sampel padat. Persiapkan alat dan bahan serta sterilkan alat terlebih dahulu sebelum digunakan ke dalam autoclave listrik selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Ambil sampel makanan dan masukkan ke dalam coolbox. Cek suhu, timbang berat dan ukur pH pada sampel makanan penerbangan yang telah diambil. Ambil beberapa bagian per sampel dari setiap jenis makanan yang ada menggunakan sendok kecil di plate sampai 20 gram. Masukkan ke dalam tempat yang telah tersedia secara aseptik, plastik steril, dan campur dengan larutan BPW atau Buffered Peptone Water 180 ml, kemudian tutup rapat, tulis tanggal pengambilan sampel dan nama sampel. Yang kedua, ada teknik pengambilan sampel padat. Berdasarkan literatur yang didapat dalam proses pengambilan sampel padat, yaitu pengambilan sampel padat dapat dilakukan dengan pinset, spatula, atau alat lain lalu dimasukkan ke dalam wadah steril. Itu menurut Muramatsu dan Muruyaman tahun 2006.
Kedua, ada prosedur pengecekan pH pada sampel makanan. Pengambilan sampel padat menggunakan sendok steril di masing-masing plate. Masukkan sampel padat ke dalam plastik steril dan ditimbang di atas timbangan digital dengan berat sampel 20 gram. Kemudian, sampel 20 gram yang ada di dalam plastik steril diencerkan dengan stomacher. Setelah encer, sampel dicek pH-nya menggunakan pH meter dengan cara dicelupkan pH meter ke dalam sampel yang sudah encer. Kemudian, didapatkan hasil pH pada sampel makanan. Yang ketiga ada langkah kerja pengujian dengan pH meter. Menurut Nashihara et al. 2009, sebelum menggunakan pH meter, lakukan standarisasi pH meter. Langkah pertama, nyalakan pH meter lalu bilaslah elektroda dengan Aquades. Kemudian keringkan menggunakan kertas tisu. Mengeringkan elektroda pH meter cukup dengan menempelkan kertas tisu pada bagian pinggir dan ujung elektroda. Elektroda yang tergores, validasi urutannya bisa berubah, untuk itu perlu dikalibrasi ulang. Sampel yang sudah dihaluskan menggunakan stomacher kemudian diukur pH-nya dengan cara mencelupkan pH meter ke dalam larutan sampel. Pembacaan pada pH meter dilakukan beberapa saat setelah pH meter dicelupkan. Cukup dengan melihat stabilitas pengukuran. Apabila sudah stabil pengukurannya, catat pembacaan pH meter yang tertera pada layar pH meter. Yang keempat, prosedur pembuatan larutan pengencer Peptone Water. Masukkan 20 gram larutan Peptone Water ke dalam 1000 ml Aquades di gelas ukur dan aduk rata. Masukkan 180 ml campuran larutan Peptone dan Aquades ke dalam 5 botol Scott Durant. Tutup botol Scott Durant. Yang kelima, pembuatan larutan pengencer. Buffer Peptone Water ditimbang sebanyak 20 gram dan dilarutkan ke dalam 1000 ml Aquades. Kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Lalu dimasukkan ke dalam tabung Scott Durant sebanyak 180 ml, kemudian ditutup. Setelah itu disterilisasi dengan autoclave pada suhu 127 derajat Celcius selama 15 menit. Keenam, prosedur pengenceran sampel atau kultur mikroba. Sampel atau kultur mikroba 20 gram yang sudah dicampurkan larutan BPW 180 ml yang berada di plastik steril kemudian dihaluskan sampai cair menggunakan stomacher atau pengenceran 10 pangkat min 1. Kemudian setelah diencerkan, ambil 1 ml hasil sampel pengenceran dengan pipet volume dan dituang ke tabung reaksi yang berisi 9 ml Aquades atau pengenceran 10 pangkat min 2. Lakukan perlakuan yang sama sampai ke pengenceran 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 4. Yang ketujuh, teknik pengenceran bertingkat. Menurut Weston and Harness tahun 2009, tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Digunakan perbandingan 1:9 untuk sampel dan pengenceran pertama dan selanjutnya, sehingga pengenceran berikutnya mengandung 1/10 sel mikroorganisme dari pengenceran sebelumnya. Yang kedelapan, ada prosedur teknik isolasi mikroba dengan metode tuang atau pour plate. 1 ml sampel yang akan diuji dipindahkan dengan pipet steril ke dalam larutan 9 ml Aquades untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 2. Lakukan hal yang sama seperti poin pertama pada pengenceran 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 4. 1 ml suspensi atau media kultur dari setiap pengenceran diinokulasikan pada cawan petri kosong. Tuangkan media agar yang masih cair, campurkan media dengan sampel dengan memutar cawan petri mengikuti pola angka 8. Inkubasi sampel pada suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Hasil pertumbuhan koloni pada media agar. Jumlah TPC dihitung dengan menggunakan koloni counter, kemudian didapatkan hasil TPC. 9. Teknik isolasi mikroba dari suspensi atau bahan. Teknik isolasi ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi atau mendapatkan koloni tunggal diambil beberapa tabung pengenceran terakhir. Yang ke-10, metode hitung cawan. Prinsip dari metode hitung cawan adalah menumbuhkan sel-sel mikroba yang masih hidup pada suatu atau beberapa media sehingga sel tersebut berkembang biak dan membentuk koloni-koloni yang dapat dilihat langsung dengan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop, dan koloni dapat dihitung menggunakan koloni counter. Terakhir, ada analisis data. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil total plate count pada sampel makanan. Analisis tersebut akan disajikan suatu standar plate count atau SPC dan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam pembacaan. SPC merupakan metode untuk mendapatkan hasil jumlah mikroba dengan antara 30-300 CFU colony forming unit per mili dari pengenceran 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan 10 pangkat min 4. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam proses analisa, terutama statistical error. Kisaran 30-300 koloni ini dijadikan titik tumpu dalam menentukan semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir, dan setelah didapatkan hasilnya kemudian disesuaikan dengan standar makanan penerbangan seperti standar dari Qantas Airlines IFHA 3rd version June 2010, SNI 7388 2009, Permenkes nomor 416 /Menkes /Per/9/1990 serta peraturan BPOM nomor HK 00.01.S2.4.011.
Nah, itu tadi penjelasan hasil resum saya mengenai analisa kuantitatif metode TPC pada bahan makanan. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.